Mau nikah, pasti banyak banget nih yang harus dipikirin terus juga disiapin ya. Ini buat cewek-cewek terutama ya. Bajunya, modelnya tuh mau seperti apa, terus itu MUA-nya, dandannya nanti kayak gimana, resepsinya, terus juga sampai bulan madunya di mana. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah check up kesehatan sebelum menikah. So, jangan sampai menyesal ya. Halo teman-teman, saya Dr. Sasa. Selamat datang di channel kesehatan saya. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai premarital check up, yaitu serangkaian tes kesehatan yang sebaiknya dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan dari si calon pasutri. Nah, medical check up pranikah ini penting ya, jadi agar kedua belah pihak itu saling memahami seperti apa kondisi kesehatan diri sendiri dan juga pasangannya, kemudian juga riwayat masalah kesehatan yang pernah dialami hingga resiko gangguan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing dari calon suami istri itu ya. Nah, dengan menjalani tes kesehatan sebelum menikah, calon pasutri itu dapat mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik. Nah, ini penting ya, karena nanti kan kelainan genetik itu bisa diturunkan, jadi bisa mengakibatkan penyakit keturunan ya. Dan juga bisa kita tuh mengecek penyakit infeksi menular tertentu yang diidap. Nah, juga kita bisa mengetahui pengaruhnya pada kesehatan di masa tua, kesuburan, kemampuan hamil, serta pengaruhnya pada garis keturunan kita yang selanjutnya ya. Nah, dengan menjalani premarital check up ini, calon pengantin dapat bekerja sama dengan dokter untuk merencanakan langkah-langkah nih pencegahan maupun penanganan medis ya, bahkan juga penyesuaian gaya hidup yang tentunya bisa membuat calon pasutri ini lebih sehat. Nah, mengetahui kondisi kesehatan masing-masing itu dapat membantu teman-teman berdua ya, para calon pasangan suami istri ini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan pada diri sendiri, pada pasangan, dan juga pada keturunan yang akan datang ya. Nah, jadi apa aja nih tes kesehatan yang harus dilakukan sebelum menikah? Nah, premarital check up ini sebaiknya itu dilakukan minimal 3 bulan sebelum menggelar pernikahan. Lebih baik lagi kalau 6 bulan sebelum menikah ya. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa calon pasutri tersebut bisa berkonsultasi dengan dokter yang lain ya, atau bisa mungkin mengobati terlebih dahulu. Nah, atau juga mungkin melakukan pemeriksaan ulang lainnya jika diperlukan ya. Nah, bagaimana dengan jenis tesnya ya? Nah, jadi jenis pemeriksaan pranikah itu sebetulnya ada bermacam-macam, dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget dari masing-masing calon pasutri ya. Nah, namun ini berikut rangkaian ideal tes kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, pemeriksaan fisik dasar ya. Jadi dokter itu nanti akan memeriksa secara keseluruhan kondisi kesehatan kalian berdua ya. Jadi para calon pasangan suami istri. Jadi mulai dari tinggi, kemudian berat badan, kemudian juga
kadar gula darah, golongan darah, dan resus, kemudian pemeriksaan hematologi rutin hingga pemeriksaan tekanan darah ya. Nah, pemeriksaan fisik dasar ini sangatlah penting ya jika pasangan itu berencana untuk hamil baik dalam waktu dekat atau dalam masa mendatang. Nah, sebagai contoh, pemeriksaan hematologi rutin itu bertujuan untuk mengetahui apakah nantinya ada resiko melahirkan anak dengan anemia, dengan leukemia, dengan talasemia, atau dengan hemofilia. Nah, jadi semua itu tadi adalah kelainan darah yang bisa dibawa oleh masing-masing individu ya. Nah, sementara itu pemeriksaan golongan darah itu perlu juga dilakukan untuk mengetahui kecocokan resus ibu dan bayi ya. Jadi jika calon pasangan memiliki resus yang berbeda, kemungkinan si ibu itu akan mengandung anak dengan resus yang berbeda pula. Dan hal ini tuh dapat membahayakan kesehatan dari si bayi di dalam kandungan. Karena dapat merusak sel darah dan juga bisa mengakibatkan anemia serta kerusakan organ di dalam tubuh si bayi. Pemeriksaan kadar gula darah dan tekanan darah juga penting dilakukan sebelum menikah. Sebab wanita yang memiliki tekanan darah tinggi sejak sebelum merencanakan kehamilan itu dapat mengalami peningkatan resiko terhadap preeklamsi dan persalinan prematur ya. Nah, selain itu pemeriksaan fisik pada premarital check up ini dapat mengetahui ada atau tidaknya gejala kencing manis atau diabetes pada salah satu atau kedua pihak ya. Nah, memiliki diabetes tentunya tidak hanya dapat menghambat produktivitas hidup ya, tapi juga nantinya mempengaruhi kehidupan seksual selama berumah tangga ya, dan juga bisa mempengaruhi peluang untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, pemeriksaan penyakit keturunan dan kelainan genetik ya. Jadi kan sekarang tuh ada beberapa pemeriksaan yang genetik itu bisa mengetahui apa saja gen-gen yang kita miliki ya. Jadi bisa juga memperkirakan apakah kelainan yang mungkin bisa muncul pada anak yang dikandung ya. Bahkan nantinya kalau sudah hamil pun itu janin yang ada di dalam kandungan bisa juga dilakukan pemeriksaan genetiknya ya. Nah, ini memang sekarang kita udah sangat keren ya pemeriksaan genetiknya itu. Nah, dengan mengetahui resiko teman-teman terhadap penyakit keturunan, teman-teman dapat memulai perawatan lebih dini untuk mencegah perburukan penyakit di masa yang akan datang ya. Juga sekaligus bisa mencegah masalah kesehatan atau keterbatasan pada calon anak teman-teman nantinya. Nah, yang ketiga, pemeriksaan penyakit infeksi dan menular. Nah, semua calon pasutri yang akan menikah itu perlu ya untuk melakukan berbagai tes ya. Nah, ini jika salah satu pasangan mempunyai riwayat penyakit infeksi dan menular, itu akan berbahaya karena bisa menularkan ke pasangan yang lainnya ya. Nah, sebab beberapa penyakit infeksi itu bisa ya tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun sehingga mungkin dia tidak menyadarinya ya. Nah, penyakit menular seksual yang dapat terdeteksi pada premarital check up itu antara lain hepatitis B, hepatitis C, chlamydia, sifilis, serta HIV atau AIDS ya. Nah, pemeriksaan ini sangat penting ya karena penyakit yang dapat terdeteksi tersebut tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri tetapi bisa menular kepada pasangan dan juga kepada keturunannya nantinya. So, ini sangat-sangatlah penting ya. Nah, selain itu menjalani tes kesehatan sebelum menikah juga dapat mendeteksi infeksi menular yang bisa mempengaruhi kehamilan nantinya ya, seperti herpes, toksoplasmosis, rubella, dan sitomegalovirus ya. Yang keempat, pemeriksaan organ-organ reproduksi.
Nah, untuk wanita, pemeriksaan kondisi kesehatannya itu termasuk untuk USG ya. Jadi USG dari rahimnya, apakah didapatkan sesuatu kelainan, lalu dilihat di sel telurnya, indung telurnya, apakah juga ada kista atau ada kelainan yang lain. Nah, itu tentunya jika ada kelainan itu dapat mempengaruhi kesuburan dan dapat mempersulit terjadinya kehamilan. Nah, sedangkan untuk pria, pemeriksaan organ reproduksi itu dapat mencakup pemeriksaan analisis dari sperma ya untuk mengetahui kelayakan dari kualitas spermanya tersebut ya. Nah, yang kelima, pemeriksaan alergi ya. Jadi tes alergi ini tuh dapat mengetahui alergi apa yang ada pada diri individu masing-masing ya. Nah, alergi ini kan juga nantinya akan diturunkan ke anaknya ya. Nah, jadi masing-masing harus mengetahui apa yang menjadi penyebab dari alergi dari si pasangan suami istri itu. Nah, itulah tadi ya beberapa jenis tes kesehatan sebelum menikah yang memang itu direkomendasikan oleh Kemenkes RI untuk calon pasangan suami istri ya. Nah, ingat, ada baiknya teman-teman ini melakukan premarital check up sebelum melakukan pernikahan ya. Jadi 3 bulan atau lebih baik 6 bulan sebelum menikah. Nah, dengan begitu Anda dapat mengambil keputusan dan perencanaan keluarga yang lebih baik setelah mengetahui resiko kesehatan yang mungkin dimiliki oleh Anda dan juga dimiliki oleh pasangan Anda ya. Nah, setelah didapatkan hasil pemeriksaan infeksi, ada beberapa vaksin ya yang mungkin perlu dilengkapin setelah didapatkan hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi itu. Nah, vaksin-vaksin tersebut antara lain yang pertama itu vaksin hepatitis B. Jadi jika sebelumnya teman-teman itu belum memiliki kekebalan terhadap virus hepatitis B, maka sebaiknya diberikan vaksinasi hepatitis B. Nah, saya ada bahas mengenai vaksin hepatitis B di video saya yang sebelumnya ya. Nah, yang kedua, vaksin HPV. Vaksin ini terutama untuk wanita itu dapat mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, ini juga ada saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Nanti dilihat ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini vaksin untuk mencegah rubella atau campak Jerman ya. Nah, ini ada 2 jenis vaksin di Indonesia yang bisa melindungi terhadap rubella, yaitu antara lain vaksin MR, itu isinya vaksin measles dan rubella, dan juga vaksin MMR, ini isinya mumps, measles, dan rubella. Nah, rubella ini tuh berbahaya terutama jika wanita terinfeksi saat sedang hamil trimester pertama, karena bisa mengakibatkan keguguran dan juga cacat kongenital seperti tuli, katarak, kelainan saraf, dan kelainan jantung ya. Nah, yang keempat, vaksin untuk mencegah varicella atau cacar air. Nah, jika wanita yang sedang hamil trimester ketiga dan terinfeksi cacar, maka akan mengakibatkan anaknya itu lahir terinfeksi virus ini dan juga mengakibatkan fatal. Jadi si anak bisa sakit ya. Nah, yang kelima itu vaksin difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, jadi vaksin ini itu memang seharusnya rutin diberikan tiap 10 tahun sekali pada dewasa muda ya. Nah, jika ibu hamil memiliki kekebalan antibodi di tubuhnya, maka kekebalan tersebut pun akan bisa ditransfer ke janin yang dikandung ya. Nah, jadi tentunya vaksin itu harus dilengkapin ya, karena vaksin itu ibarat asuransi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tubuhnya itu sudah ada kekebalan, maka nantinya ketika kita benar-benar terinfeksi virus ataupun bakteri tersebut, kita tidak akan mengalami sakit yang parah ya. Oke, sekian dulu pembahasan saya mengenai premarital check up. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Like video ini, kemudian juga subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah!